Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-5, ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Renungan hari ini berjudul Damai dengan Allah, ditulis oleh Karen Pimple. Sahabat ODB, waktu saya menemani teman saya ke salon pada hari ulang tahunnya, kami sangat menikmati pelayanan yang memanjakan kami. Musik lembut dan pelayanan pribadi menyambut kami masuk ke dalam suasana spa yang tenang dan remang-remang. Pengalaman kami merasa teduh, hening, dan menyegarkan. Akan tetapi saya sedikit tertawa geli saat membaca tulisan yang dipajang di atas meja spa itu. Lebih dari rambut yang indah, produk perawatan rambut organik kami akan memberikan kedamaian bagi pikiranmu. Kita tahu bahwa produk perawatan rambut tidak akan membawa kedamaian yang bertahan lama. Tetapi seringkali kita cukup puas dengan kelegaan yang bersifat sementara di tengah keadaan yang penuh tekanan. Kenyataannya, kedamaian sejati datang bukan dari sesuatu, tetapi dari satu pribadi. Saat menguatkan para pengikut Yesus di Roma, Paulus mengingatkan mereka, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Dosa memisahkan kita dari Allah, tetapi pendamaian melalui pengorbanan Kristus telah membuka jalan bagi kita untuk memiliki hubungan dengannya.
Tuhan Yesus menawarkan damai sejahtera untuk hari ini dan damai untuk selamanya. Dengan menyediakan jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia, pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, dan pengharapan di tengah penderitaan dunia. Sahabat ODB, damai dengan Allah bukan hanya sekedar perasaan, melainkan satu anugerah yang kita terima melalui iman kepada Yesus. Entah kita sedang merasa dekat dengannya atau tidak, damai sejahteranya selalu tersedia bagi kita. Entah itu di salon atau di rumah sakit, di saat tenang maupun di tengah badai. Sahabat ODB, kapan Anda tergoda untuk lebih mencari keadaan yang tenang daripada damai dengan Allah? Lalu bagaimana ingatan akan pengorbanan Yesus menolong Anda untuk bersandar kepadanya hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah pengorbanan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku.